Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati kepada Ibu Laila Rohmaniyah, SPSI MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Agama, dan kepada seluruh teman-teman prodi BAI semester 4 yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana beliaulah memberikan kita rahmat sehingga kita masih mampu beraktivitas seperti biasanya hingga saat ini. Salat serta salam semoga tetap tercurahkan dari junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Dan beliaulah satu-satunya Nabi yang mampu kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja teman-teman. Jadi beberapa hari yang lalu bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha, saya telah melakukan pengamatan secara langsung mengenai fenomena agama, yaitu perbandingan antara masyarakat yang melakukan sholat Jumat, yang mana sholat Jumat adalah ibadah wajib, dan jumlah mereka ketika melaksanakan sholat Hari Raya Idul Adha. Baiklah, silahkan teman-teman simak video berikut ini. Nah, itu tadi cuplikan dari beberapa pengamatan yang saya lakukan, yang saya rekam melalui video. Terlihat sangat banyak sekali jamaah yang melakukan atau masyarakat yang melakukan sholat Idul Adha. Nah, untuk sholat Jumat mohon maaf saya tidak memiliki videonya karena kebetulan ada saja halangan yang membuat saya tidak bisa merekam aktivitas ketika sholat Jumat. Tapi yang jelas kita bandingkan yang laki-laki saja. Jamaah laki-laki ketika sholat Hari Raya Idul Adha dengan jamaah laki-laki ketika sholat Jumat itu tidak sebanyak sholat Hari Raya Idul Adha. Sholat ketika hari Jumat mungkin di dalam masjid hanya 2-3 baris atau 3-4 baris atau mungkin sampai 5 baris. Nah, pertanyaannya adalah kenapa fenomena tersebut bisa terjadi. Nah, untuk itu saya melakukan wawancara dengan salah satu tokoh agama. Beliau bernama Bapak Suwardi. Nah, untuk itu silahkan teman-teman simak video berikut ini penjelasan dari Bapak Suwardi mengapa fenomena agama tersebut bisa terjadi. Karena sholat Jum'ah itu kewajibannya lebih mendalam daripada sholat Idul Adha, sehingga sholat Idul Adha itu lebih dipermudah untuk menjalankannya. Sholat Jumat bisa kita temui setiap seminggu sekali, kalau sholat Idul Adha itu setahun sekali, insya Allah. Dari penjelasan singkat yang telah disampaikan melalui wawancara tadi oleh Pak Suwardi adalah kesimpulannya karena ibadah sholat Jumat bisa dilakukan setiap minggu sekali, 1 minggu 1 kali, yakni bertepatan di hari Jumat. Nah, sedangkan sholat Idul Adha hanya bisa dilakukan setahun sekali. Oleh karena itu euforia atau semangat masyarakat tentu lebih tinggi, sesuatu yang jarang dilakukan, dan kebetulan itu dilakukan secara ramai sehingga masyarakat lebih tertarik dan lebih semangat untuk melaksanakan ibadah sholat Hari Raya Idul Adha ketimbang melaksanakan sholat Jumat. Nah, menurut pendapat pribadi saya, jadi makalah yang saya terangkan berkaitan dengan problematika atau masalah perkembangan jiwa keagamaan. Nah, di situ disebutkan adalah salah satunya ada kurangnya pemahaman agama seseorang sehingga membuat orang terkadang melakukan sesuatu yang tidak tepat. Dan kita ketahui bersama bahwa sholat Jumat hukumnya fardhu ain bagi seorang laki-laki yang sudah mukallaf, balik, dan mukim. Nah, sholat Idul Adha bahkan hukumnya sunnah muakkad. Nah, oleh karena itu tentunya yang harus lebih diutamakan adalah sholat Jumatnya. Nah, disinilah pentingnya pemahaman agama. Nah, kurangnya pemahaman agama ini menjadi salah satu faktor mengapa seseorang
bisa melakukan sesuatu yang kurang tepat dalam melaksanakan ibadah. Nah, disinilah pentingnya fungsi ulama. Ini ada salah satu ulama terkenal di masa kini. Beliau bernama Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim atau yang biasa kita sapa Gus Baha. Beliau punya metode unik. Jadi beliau menyampaikan bahwasanya beliau bahkan sering tidak melakukan sholat hari raya, entah itu sholat hari raya Idul Adha ataupun sholat hari raya Idul Fitri, secara terang-terangan. Beliau langsung tidak sholat, tidak hanya menyampaikan kepada masyarakat bahwa sholat Idul Fitri ini sunnah, sholat Idul Adha ini sunnah, yang wajib itu sholat 5 waktu, dan ketika di hari Jumat untuk laki-laki yang sudah balik ada namanya sholat Jumat. Tapi beliau langsung praktek. Jadi ketika hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha, beliau tidak sholat supaya umat atau masyarakat sekeliling beliau ini mengetahui bahwasanya sholat tersebut sunnah, yang wajib itu ya sholat fardu 5 waktu. Nah, untuk lebih lengkapnya sesuatu yang disampaikan oleh beliau, silakan simak video berikut ini. Masyarakatnya tak mau, nak ben berayu wae. Dari awal sholat itu ku sunat. Orang usah maksa sholat itu sampai gremeng. Dari awal sholat itu apa? Kena arah pejabat tak baturi sholat itu. Mengaku nganti saya biasa sholat itu. Gua biasa loh nganti sandi sholat itu toko-toko biasa. Ya ini biasa mawon dulu. Ya tapi kan jadi sekeramat gitu wong. Suara kayak. Ya biasa mawon gitu. Artinya bukan apa-apa ya. Mbok ya agama itu tidak usah sekere. Pon sunat ben tetep napa? Sunat. Untuk kalau ada dua orang atau sholat subuh nak sholat. Wong apa-apa ada gerakan. Orang tahu subuh tak salah kok. Penak. Subuh wajib tahu pas itu apa? Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.